Gunung Kelut. Di lereng Gunung Kelut ini banyak sekali menyimpan tempat-tempat bersejarah peninggalan era kerajaan di masa lalu. Salah satunya yang berada di Dusun Bogor Pradah, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di tempat ini terdapat salah satu petilasan daripada Eyang Bogor Pradah atau warga sekitar menyebut dengan nama Punden Bogor Pradah. Tempat ini dahulunya adalah salah satu petilasan atau tempat peristirahatan daripada Eyang Bogor Pradah yang melewati dusun ini yang berada di lereng Gunung Kelut ini. Nah, kita berada di situs Bogor Pradah yang berada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, di mana di tempat ini menyimpan cerita yang sangat-sangat fenomenal, teman-teman ya. Di mana cerita di sini merupakan salah satu tempat awal mula daripada Kabupaten Kediri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di momen kali ini kita berada di lereng Gunung Kelut. Tepatnya kita dekat dengan perbatasan antara Kediri dengan Kabupaten Malang, teman-teman ya. Nah, di sana sudah masuk wilayah Malang. Di sebelahnya Kali Kunto, sebelah timurnya sudah masuk Kabupaten Malang. Nah, kita berada di Kabupaten Kediri. Nah, tepatnya kita menelusuri jejak kuno di era Empu Sindok kalau nggak salah itu teman, tepatnya di situs Bogor Pradah yang berada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, kita berada di lereng Gunung Kelut, teman-teman ya. Nah, di sana itu terlihat seperti remeng-remeng. Nah, itu penampakan daripada Gunung Kelut. Dan kita berada di lerengnya. Memang kalau kita lihat lereng Gunung Kelut itu banyak sekali menyimpan sejarah, menyimpan cerita, dengan bukti banyak diketemukan tempat-tempat bersejarah, benda bersejarah, ataupun petilasan-petilasan baik prasasti atau dan lain sebagainya, itu banyak diketemukan di lereng Gunung Kelut ya. Seperti yang teman-teman lihat di kesempatan kali ini, kita berada di situs Bogor Pradah yang di dalam bangunan itu terdapat beberapa benda peninggalan daripada masa lalu atau jejak kuno di era Empu Sindok, teman-teman ya. Dan sedikit cerita, situs Bogor Pradah ini merupakan salah satu petilasan daripada Eyang Bogor Pradah yang berasal dari kerajaan yang ada di Malang, itu Kerajaan Kanjuruan. Tempat ini beliau melalang buana dan bersinggah di tempat ini. Jadi merupakan satu persinggahan beliau yang ada di Kabupaten Kediri, tepatnya di era Medang, teman-teman ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Soalnya di sini juga nggak ada beberapa keterangan yang resmi, yang kita cuma mengenalkan jejak-jejak kuno yang ada di kawasan ini. Tapi warga sekitar sangat meyakini bahwa tempat ini memang petilasan beliau, karena di tempat atau di lereng atau di kawasan desa ini itu diketemukannya prasasti, beberapa prasasti. Pertama prasasti Harinjing, terus prasasti Pradah, dan juga tempat di mana Eyang Bagawanta Bari membuat suatu terobosan di era kerajaan Medang masa lalu, yaitu beliau sanggup atau berhasil menjebol aliran Kali Kunto untuk dipindah alirannya menuju atau dipakai untuk perairan pertanian yang ada di kawasan Kabupaten Kediri, Jombang dan lain sebagainya. Berkat jasa beliau maka ditemukannya itu prasasti Harinjing, suatu prasasti yang
menandakan suatu daerah atau wilayah yang diistimewakan ya. Jadi daerah seperti kalau zaman sekarang itu daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh seperti itu. Jadi pada masa lalu juga ada daerah-daerah istimewa, termasuk di kawasan ini teman-teman ya. Jadi kawasan yang dibebaskan dari pajak karena jasa daripada Eyang Bagawanta Bari. Nah, dan di dekatnya ya situs Bagor Prada ini teman-teman ya. Jadi di pinggir kali sana atau kita masuk ke timur dan di bawah ada monumen Harinjing. Nah, di tempat itulah awal mula atau orang sekitar sini menamakan dengan nama jebolan kali Harinjing ada di sana. Dan videonya sudah saya buat, teman-teman bisa men-scroll di channel ini video yang ada apa itu awal mula atau titik nolnya Sungai Harinjing atau jasa daripada Eyang Bagawanta Bari. Oke, dan momen kali ini kita menelusuri situs Mbah Bogor Prada yang penampaknya seperti ini teman-teman. Jadi di depan gapura masuk ada pendopo yang sangat-sangat istimewa sekali teman-teman ya, sangat istimewa, luar biasa. Nah, menurut informasi juga saya sempat ngomong-ngomong atau ngobrol sama warga sekitar bahwa itu pada masa-masa tertentu ada warga dari Pulau Dewata Bali yang sering berkunjung ke tempat ini untuk melaksanakan ritual tertentu ya teman-teman, karena diyakini ada kaitannya erat dengan kerajaan yang ada di Bali teman-teman. Baik teman-teman, oke kita lanjut. Kita masuk, kita melihat benda-benda yang ada di kawasan situs Bogor Prada ini. Permisi Mbah, Nuhun Sewu, rahayu putune nyuwun gambar. Nah, di bawah pohon besar itu teman-teman, itu beberapa benda yang diketemukan di masa lalu dan dikumpulkan menjadi satu. Itu ada beberapa seperti arca singa, terus arca dwarapala, dan batu lumpang, dan masih banyak lagi. Kita lihat ke sana seperti apa penampakannya teman-teman. Nah, itu di bawah pohon itu teman-teman, di bawah pohon ini itu ada sisa-sisa reruntuhan daripada peradaban kuno di masa lalu. Nah, di sini ini seperti batu dakon teman-teman ya. Nah, itu ada potongan arca, ada batu ompak teman-teman. Nah, itu batu ompak, dan di sana yang pakai ada kainnya itu arca singa yang tinggal sebagiannya saja, dan sebelah lagi ini batu lumpang teman-teman. Nah, dan juga ada beberapa batu bata kuno ya yang ada di kawasan. Permisi Mbah, Nuhun Sewu, rahayu ini nyuwun gambar Mbah. Nah, seperti ini penampakan situs Bogor Prada yang ada di lereng Gunung Kelut. Nah, ini batu lumpangnya seperti pohon waru teman-teman ya bentuknya. Nah, seperti tanda lope. Ini salah satu harta peninggalan era kerajaan di masa lalu ya teman-teman. Seperti ini kalau kita nilai historinya tentang peradaban kuno di masa lalu, dimana di masa sekarang kita bisa menikmati negara atau wilayah yang kita duduki sekarang ini teman-teman. Ini mesti berkat jasa-jasa para tokoh di masa lalu teman-teman ya. Ini batu bata kuno yang disusun di sekitaran sini, dan di tempat ini atau di kawasan ini itu dianggap paling sakral teman-teman. Jadi tempat yang paling dianggap mempunyai nilai spiritual yang lain daripada yang lain atau dari kawasan lain. Nah, terbukti seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi ada karpet merah. Nah, ada yang digelar, dan juga di depannya itu ada beberapa sarana untuk pembakar dupa, kemenyan,
dan lain sebagainya. Ada beberapa angklo kalau orang Jawa bilang. Nah, ini teman-teman saya dekatkan. Angklo itu bekas minyak wangi. Di sana bekas pembakaran dupa. Karena juga ada. Ini tempat inilah yang dianggap mempunyai nilai spiritual yang kuat teman-teman ya. Nah ini arca singanya teman-teman, tinggal sebagian aja, bagian atas sudah hilang, dan di sana juga sama, hanya sebagian kecil potongan arca yang ada. Sangat-sangat luar biasa, auranya beda sekali teman-teman di kawasan ini. Sangat gimana rasanya, berbeda dengan ketika tadi berada di luar pagar teman-teman. Oke teman-teman ya, di belakang saya ini salah satu petilasan daripada yang Bogor Prada, yang warga sekitar itu menganggap tempat ini sebagai tempat atau punden desa. Jadi semua kegiatan desa seperti bersih desa, selamatan desa, sedekah bumi itu dilakukan di kawasan ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga saja memberikan hiburan tersendiri, menambah wawasan buat teman-teman, edukasi, dan tetap untuk kita jaga, kita uri-uri warisan leluhur yang ada di kawasan sekitaran kita. Baik, saya Ajir dari lereng Gunung Kelot. Mohon diri apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.